Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Dwi Wulandari dari Prodi Psikologi A1, ingin mempresentasikan mengenai argumen mengapa manusia melakukan pelanggaran terhadap norma agama dan juga norma sosial, dan bagaimana cara mengatasi agar manusia kembali kepada hakikat. Dalam surah At-Tin ayat 4 menyebutkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, baik dalam fisik maupun dalam hati. Tetapi sebaik-baik ciptaan Allah adalah orang yang menaati serta patuh terhadap perintahnya. Nah, dalam kasus ini saya akan membahas mengenai pelanggaran norma agama dan juga norma sosial. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman dalam hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya, berisi tentang larangan dan petunjuk anjuran perintah. Tujuannya adalah agar manusia menjadi lebih baik dalam bersikap serta menjauhi segala larangan Tuhan. Contohnya adalah menghargai agama, rajin beribadah, jujur, toleransi, dan lain-lain. Sanksi dalam norma agama yang pertama adalah sanksi secara langsung, yaitu jika kedapatan melanggar dan dilakukan sesuai dengan pelanggaran atau tingkat pelanggaran tersebut. Yang kedua adalah sanksi secara tidak langsung, yaitu balasan di hari akhir. Adapun contoh pelanggaran norma agama, yang pertama rasis, yang kedua tidak sembahyang, yang ketiga bunuh diri, yang keempat membunuh, yang kelima adalah murtad, yang keenam mencuri, dan masih banyak lagi. Seperti contoh yang saya tampilkan pada layar ini, yaitu kasus pembunuhan di mana seseorang yang tidak mengetahui apa-apa tetapi dibunuh oleh seseorang. Mungkin itu bisa jadi karena faktor ekonomi ataupun karena suruhan dari atasan. Selain kasus pembunuhan, ada pula kasus tentang rasis agama yang terjadi seperti slide yang saya tampilkan di layar. Mengenai kasus yang saya tampilkan pada slide, saya menilai bahwa sebenarnya manusia itu makhluk yang bisa saling toleransi, tetapi karena suatu keadaan membuat manusia itu menjadi berubah atau tidak baik, seperti itu. Yang kedua adalah pelanggaran norma sosial. Norma sosial sendiri adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada di suatu wilayah dalam kelompok masyarakat dan memiliki batasan wilayah tertentu. Tujuannya adalah terciptanya manusia yang tertib, patuh, serta hidup tenang dan bersosialisasi dengan baik. Contohnya adalah taat berkendara, sopan santun, ikuti skamling, tertib dalam melakukan semua perintah yang ada di wilayah. Contoh pelanggaran norma sosial yang pertama adalah membolos dalam siskamling, yang kedua adalah menerobos lalu lintas, yang ketiga adalah tidak sopan dan tidak santun, yang keempat adalah menarik diri dari masyarakat. Pelanggaran norma sosial seperti slide yang saya tampilkan pada layar, di mana kasus terjadi paling banyak adalah pencurian. Kasus pencurian terkadang bukan karena suatu keinginan, melainkan karena faktor ekonomi. Selain mencuri, pelanggaran norma sosial yang lain adalah tidak menaati peraturan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan hingga tewas. Kasus pelanggaran norma sosial di Indonesia paling banyak adalah kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena tidak menaati peraturan dan juga pencurian.
Menurut saya, hal itu bukan lagi soal rahasia umum, karena masyarakat lebih mementingkan yang penting sampai, tetapi tidak memikirkan keselamatan di jalan. Kita sebagai warga negara Indonesia yang kaya akan peraturan dan hukum, marilah kita menegakkan semua peraturan dengan baik. Dan sebagai makhluk Allah yang tercinta, sebaiknya kita harus mengingat bahwa kita memiliki hakikat manusia. Alasan mengapa manusia banyak melanggar norma agama dan norma sosial. Yang pertama adalah kurang iman, yang kedua karena tidak takut kepada suatu perintah atau larangan, yang ketiga adalah tidak tahu, yang keempat adalah tidak mau tahu, yang kelima karena terpaksa, dan masih banyak lagi. Pembahasan yang terakhir atau yang ketiga adalah bagaimana cara manusia kembali kepada hakikat. Yang pertama adalah kembali ke hati nurani dan sering-seringlah untuk introspeksi terlebih dahulu. Yang kedua adalah memperkuat iman. Yang ketiga adalah memperdalam belajar ilmu agama. Yang keempat, hidup saling tolong-menolong dan toleransi. Kesimpulan dari pembahasan tadi adalah semua manusia diciptakan Allah dalam keadaan baik, hanya saja karena suatu keadaan terkadang membuat manusia berubah menjadi tidak baik. Selain itu, jadilah orang yang bermanfaat, yang taat aturan dan taat agama. Semoga dengan cara ini kita sebagai manusia ciptaan Allah selalu dalam lindungannya dan selalu paham aturan, taat aturan, baik aturan Allah, negara, daerah, dan wilayah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.